selamat malam anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Senang ya, hari ini kita sudah melewati 1 bulan di tahun 2021. Nggak terasa ya, sudah 1 bulan. Tuhan terus memelihara dan menyertai kita. Nah, malam hari ini Ibu Lili ajak kalian untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami sudah melewati 1 bulan di tahun 2021. Tuhan masih menyertai kami dan memimpin kami. Malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan buka pikiran kami, buka hati kami, untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini perenungan kita terambil dari Injil Matius 3 ayat 13 sampai 17. Bu Lili akan membacakan buat kalian semua. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ini adalah Yohanes Pembaptis. Masih ingat kan siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu ketika dia lahir, papahnya seorang imam, yaitu Imam Zakaria. Ingat kan waktu berada di bait Allah, Imam Zakaria ditemui oleh malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel mengatakan kalau istrinya, yaitu Ibu Elizabeth, akan melahirkan seorang anak. Tapi karena Imam Zakaria tidak percaya, akhirnya Imam Zakaria bisu. Dan dia bisa berbicara lagi ketika Yohanes sudah lahir dan memberi nama anaknya Yohanes. Nah, ini dia. Yohanes ini adalah seorang yang tinggal di padang gurun di Yudea. Dan Yohanes ini melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Allah. Yohanes ini melakukan semua rencana Allah. Nah, Yohanes ini adalah orang yang diutus Allah untuk mempersiapkan umat Israel bagi kedatangan Yesus. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitahukan, yaitu Yohanes memberitakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes memberitahukan firman Tuhan ini kepada orang-orang di Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptis ini dia begitu semangat memberitahukan kepada orang-orang supaya mereka bertobat. Tidak henti-hentinya Yohanes mengatakan, menyerukan untuk bertobat. Ayo bertobat, ayo bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ketika Yohanes memberitahukan itu, maka datanglah kepada Yohanes penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah di sekitar Sungai Yordan. Lalu sambil mengaku dosa mereka datang kepada Yohanes di Sungai Yordan, dan mereka dibaptis. Nah, pada waktu itu juga adik-adik, datanglah Yesus dari Galilea ke Sungai Yordan. Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis oleh Yohanes. Tapi Yohanes mencegah Tuhan Yesus.
Yohanes berkata kepada Yesus, "Yesus, bukan engkau yang dibaptis, tapi harusnya akulah yang dibaptis olehmu. Dan engkau malah datang kepadaku, menyuruh aku untuk membaptis engkau." Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, kata Yesus kepada Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengatakan itu kepada Yohanes Pembaptis, maka Yohanes pun menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan adik-adik, sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan waktu itu juga langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, adik-adik, dari firman Tuhan malam ini, apa ya yang kita dapat? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? 1. Yohanes Pembaptis melakukan kehendak Allah. Dia membaptis Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus dibaptis. Kenapa ya Tuhan Yesus dibaptis? Bukankah Yohanes tadi mengatakan kepada orang-orang supaya bertobat? Dan mereka yang bertobat datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis di Sungai Yordan. Kenapa Yesus dibaptis ya? Nah, Ibu Lek mau jelaskan. Yesus dibaptis itu bukan karena Yesus berbuat dosa. Tapi Yesus dibaptis karena Yesus menggenapi seluruh kehendak Allah. Yesus taat kepada Allah untuk melakukan semua kehendak Allah. Dan ini, Yesus dibaptis ini menjadi tanda bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat atas umatnya. Dan waktunya Yesus untuk memulai pekerjaannya di dunia. Nah, kita harus belajar ya kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita pelajarin? Cuma satu hal, yaitu taat. Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus tidak menolak atau Tuhan Yesus tidak tawar-menawar terhadap kehendak Bapa. Dia taat mengikuti seluruh kehendak Allah. Nah, kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita mengaku kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sepatutnya harus melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu taat. Taat kepada Tuhan Yesus melalui ketaatan kita kepada orang tua kita di rumah. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan malam hari ini yang sudah mengajarkan kepada kami bahwa kami harus taat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus sudah taat kepada kehendak Bapa, dan kami pun harus taat kepada orang tua kami, yaitu mama papa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk taat. Dan malam hari ini kami mau beristirahat. Tuhan berkati istirahat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan